Hai, jumpa lagi Jehli Family yang isi kontennya selalu ngasal. Kalau nggak ngerti sama isi kontennya pura-pura ngerti aja ya. Hanya juga ngasal. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi perkembangan teknologi informasi dan internet yang sangat pesat dan mendorong terjadinya revolusi industri 4. Fenomena ini mendisrupsi paradigma bisnis dari penekanan menjadi kolaborasi. Seperti hadirnya Gojek, perusahaan berbasis teknologi, mengubah bisnis transportasi di Indonesia secara signifikan dan mengancam eksistensi bisnis transportasi konvensional. Selain itu, adanya perpindahan bisnis retail ke dalam e-commerce yang memberikan dampak industri retail menjadi menurun. Seperti hilangnya brand-brand besar seperti Matahari, Giant, mungkin entah siapa lagi yang akan runtuh. Lahirnya proses digitalisasi menjadi salah satu konsekuensi pergeseran pelaku konvensional atau semi-digital ke arah AI dan robotik secara keseluruhan. Kendaraan otonom, drone, sudah lebih awal diterapkan di negara-negara maju sehingga bertebaran di mana-mana. Perkembangan teknologi AI dan robotik dengan kecepatan eksponensial tapi tidak linear diterapkan pula di dalam dunia peternakan, pabrik-pabrik otomotif seperti halnya Tesla ataupun pabrik Suzuki di Indonesia. Datangnya teknologi AI dan robotik merupakan periode baru transformasi industri yang bisa menggerakkan ekonomi dunia. Niscaya era AI dan robotik pasti menguasai dan menggantikan manusia seutuhnya, dengan segala keuntungan, kerugian, dan ancaman yang kelak akan dihadapinya. Sejalan dengan pertumbuhan AI dan robotik yang semakin masif, membuat Presiden Jokowi pun berencana mengganti eselon 3 dan 4 dengan AI dan robotik. Itu pun dengan formulasi dan kebijakan serta persiapan yang matang. Hal ini akan direalisasikan beliau secepatnya. Bukan tidak mungkin kedepannya di perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia akan memangkas semua karyawannya, bahkan digantikan keseluruhannya dengan teknologi AI dan robotik. Seperti yang telah dilakukan perusahaan mobil Suzuki dalam pembuatan mobilnya dengan teknologi robot, kemudian ekspedisi antar aja yang menggunakan robot untuk alat pengantaran sortir barang. Bahkan di negara Cina seperti perusahaan Foxconn, Yoshikawa, perusahaan perakit iPhone dan smartphone lainnya yang tadinya perakitan dilakukan oleh ratusan ribu orang, kini diambil alih oleh robot. Bahkan kemungkinan besar beberapa tahun ke depan seperti mall dan tenan-tenan dengan brand-brand tertentu tidak lagi menggunakan kasir, bahkan SPG-SPG cantik yang bening-bening untuk menawarkan suatu produk. Semua telah tergantikan dengan AI dan robotik secara keseluruhan. Dampaknya pasti akan terjadi banyak orang yang akan kehilangan pekerjaannya. Wow, ngeri kan? Tapi itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Mungkin terbersit dalam pikiran teman-teman, pekerjaan apa dong yang berpeluang besar yang nantinya digantikan makhluk kecerdasan buatan? Oke, teman-teman bisa lihat dan baca sendiri ya kerjaan teman-teman apakah terancam atau tidak. Nah, grafik selanjutnya kita lihat apa yang terjadi di tahun 2020 dan kita bandingkan dengan apa yang terjadi di tahun 2025. Kita bisa lihat sendiri hampir di semua jenis pekerjaan secara pasti akan diambil alih oleh AI dan robotik. Di tahun 2030 minimal 400 juta pekerjaan akan diambil alih oleh robot. Bahkan jika skenarionya dipercepat bisa saja sampai 800 juta pekerjaan yang akan digantikan oleh robot. Teman-teman bisa lihat sendiri pekerjaan apa sih yang kelak masih dibutuhkan dan pekerjaan apa saja sih yang bakal tergantikan oleh robot. Perlu diketahui teman-teman, di era teknologi yang kian pesat, AI dan robotik tidak dibangun oleh satu perusahaan seperti Tesla. Namun banyak perusahaan-perusahaan lain yang sudah mengembangkan teknologi AI dan robotik. Seperti halnya Siemens dengan Corydus Vascular Robotic, kemudian Denso Robotic, Media Group, Honda, Hyundai, Boston Dynamics, dan lain sebagainya. Untuk mendorong transformasi yang kian pesat, Elon Musk berinvestasi secara substansial dalam penggunaan kendaraan otonom, SpaceX, Neuralink, AI, dan robotik. Karena potensi bisnis menjadi kasus utama dalam era adopsi massal yang sangat penting dan berdampak positif bagi dunia. Karena itu, Elon memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan Tesla Bot dan mempercepat operasi bisnisnya. Padahal, jika flashback ke belakang, Elon adalah aktivis yang menyuarakan bahayanya AI dan robotik, tapi dia sendiri yang mempercepat skenarionya. Ya begitulah, bisnis adalah segalanya.
Finally, sebuah robot asisten yang bertujuan menggantikan kegiatan manusia pun siap dirilis tahun 2022. Slabot milik Elon ini akan menjadi pionir robot humanoid yang diproduksi besar-besaran walaupun masih harus melewati regulasi tertentu dan pro kontra. Hal ini menandai era baru robot humanoid yang merubah masa depan dunia akan dimulai. Kedepannya, pencarian lapangan kerja semakin sulit karena kita tidak bersaing dengan profesional tapi dengan robot. So, gimana kita harus hadapin? Secara perlahan tapi pasti robot akan ambil alih pekerjaan kita. Namun dengan adanya pekerjaan baru yang tercipta, umumnya akan muncul pekerjaan baru yang lebih banyak daripada yang diambil alih oleh robot itu sendiri. Seperti kejadian di tahun 2015 ketika aplikasi Gojek hadir, semua orang sangat panik dan belum terima dengan kehadiran teknologi. Di salah satu sisi, khawatir pekerjaan suatu profesi akan hilang. Tapi kenyataannya muncul lapangan kerja baru yang sebelumnya tidak ada. Semakin menjamurnya resto-resto menambah gairah ekonomi masyarakat karena penjualan terbantu dengan adanya aplikasi Gojek. Nah, hal yang sama pun pasti terjadi saat akselerasi perkembangan robot mulai ambil alih pekerjaan. Kembali ke Tesla Bot, dalam pikiran sederhana banyak orang, bisakah robot ini memberontak? Logikanya, bisa dong. Saat ini pun banyak kok perusahaan-perusahaan robot. Mereka sebagai pesaing bisa saja ganti bodinya dengan bodi yang kuat, terus dengan mempersenjatai robotnya dengan senjata yang sangat canggih, dan kemudian hack sistemnya, dan jadilah robot pembunuh tersebut. Mudah kan? Yang lebih mengerikannya lagi, jika robot tersebut dengan cepat mengumpulkan dan mengolah data, kemudian memiliki pikiran sendiri, seperti Vladimir dan Estragon yang dimatikan pihak Google karena ada indikasi bila dikembangkan akan melakukan pengacuran terhadap manusia. Begitu juga Project Maven milik Google tahun 2018 yang dihentikan karena punya indikasi besar menjadi mesin pembunuh massal. Nah, jika ada seseorang yang iseng atau jahat mengaktifkannya kembali di Tesla Bot, hasilnya nggak kebayang. Bahaya banget bro. Tapi saya pastikan era AI dan robotik kedepannya pasti akan menguasai peradaban selanjutnya. Era AI dan robotik diciptakan untuk memberikan kenyamanan bagi pencipta dan penggunanya, tapi bisa terjadi sebaliknya. Bahkan ke depannya, AI dan robotik pasti bisa melampaui dan menggantikan manusia itu sendiri. Karena pada perkembangan selanjutnya, mereka bisa memiliki keinginan yang melampaui penciptanya. Sehingga dipastikan adanya era baru AI dan robot tanpa manusia. Dan AI ataupun robot menjadi pencipta para robot itu sendiri. You are my creator. Yes, I am your creator, the creator of life and the sustainer of life. Masa depan memang penuh misteri tanpa kepastian. Tapi kita sebagai manusia harus relevan, bergerak lebih maju dengan mengupgrade segala kapabilitas kita yang tidak bisa robot lakukan.